Di video kali ini, kami, kelompok 5, akan mempresentasikan materi, model, dan mekanisme pengembangan buku ajar. Pertama, apa yang dimaksud dengan model pengembangan buku ajar? Model dalam konteks ini adalah sebuah gambaran untuk membantu dalam menjelaskan suatu hal yang tidak pernah dilihat secara langsung. Terdapat dua hal dalam model pengembangan buku ajar. Yang pertama ialah model 4P dan yang kedua yaitu model Dick and Carry. Dalam model 4P juga terdapat 4 bagian seperti model 4D. Yang pertama yaitu tahap pendefinisian. Tahap ini merupakan tahap penetapan dan pendefinisian syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran. Tahapan ini mencakup 5 langkah pokok, yaitu analisis ujung depan yang bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Sehingga dapat diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Yang kedua yaitu analisis peserta didik, merupakan telaah tentang karakteristik peserta didik yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Yang ketiga itu analisis tugas, tujuan untuk mendetifikasi keterampilan utama yang akan dikasih dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan tambahan. Yang kelima yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Merupakan perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar. Adalah desain atau perancangan. Pendekatan ini biasanya dapat diadaptasi untuk membuat perencanaan pengembangan sumber daya pada media TI, yang dimana memiliki tujuan untuk menunjang perencanaan strategis media TI di sekolah. Pendekatan ini melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap kondisi bisnis eksternal. Yang tahap kedua adalah melakukan analisis terhadap kondisi TIK eksternal. Dan tahap yang ketiga adalah melakukan analisis terhadap kondisi bisnis internal. Dan tahap yang keempat adalah melakukan analisis terhadap kondisi TIK internal. Dan tahap yang terakhir yaitu menentukan kerangka kerja perencanaan pengembangan sumber daya TIK. Selanjutnya adalah develop atau pengembangan. Tahap pengembangan adalah tahap untuk menghasilkan produk pengembangan. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan produk akhir. Tujuan dari tahap pengembangan adalah menghasilkan bentuk akhir dari perangkat pembelajaran yang melalui tahap revisi yang dilakukan oleh beberapa pakar atau ahli, yang dimana bertujuan untuk menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Dalam konteks pengembangan bahan ajar berupa buku ajar maupun modul, tahap pengembangan yang dilakukan yaitu melalui cara menguji isi dan keterbacaan dari modul tersebut ataupun buku tersebut kepada pakar yang terlibat saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Hasil pengujian kemudian digunakan untuk revisi, sehingga modul atau buku ajar tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan oleh pengguna. Yang keempat yaitu penyebarluasan atau diseminasi. Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Pada tahap diseminasi ini dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima oleh pengguna, baik itu individu, suatu kelompok, maupun sistem. Oleh karena itu, produsen dan distributor harus selektif dan bekerja sama mengemas materi dalam bentuk yang tepat. Dia Karajan membagi tahap diseminasi ini menjadi 3 kegiatan,
Yang pertama adalah validation testing. Pada tahap ini, yang diuji adalah keimplementasiannya. Apakah cara pengimplementasiannya itu sudah tepat pada sasaran atau malah sebaliknya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah packaging atau pengemasan. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Kemudian tahap yang ketiga yaitu difusi dan diadopsi. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap dan sampai pada sasaran yang tepat. Apabila pada tahap difusi ini berhasil, maka buku akan ditambah dan diperluas. Pengukuran penilaian ada pada tahap adopsi. Ialah apakah buku tersebut dapat dipahami dan digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Apabila berhasil, maka buku tersebut telah berhasil pengujiannya dalam ketiga tahapan ini. Yang selanjutnya adalah model pengembangan Dick and Carey. Model Dick and Carey merupakan salah satu model yang paling dikenal sebagai model perancangan yang sistematis dan menjadi standar bagi model desain pembelajaran yang lain. Pengembangan bahan ajar Dick and Carey memiliki 10 tahapan. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran secara umum. Skema model pembelajaran Dick and Carey ini menggambarkan bahwa langkah mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran merupakan dasar untuk menentukan langkah ke selanjutnya. Lalu yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Dick and Carey mengatakan bahwa tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi perlu dianalisis untuk mengenali keterampilan-keterampilan bawahan yang mengharuskan anak didik belajar menguasainya. Dan langkah-langkah prosedural bawahan yang ada harus diikuti anak didik untuk dapat belajar mata pelajaran tertentu. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik siswa. Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa sangatlah diperlukan untuk mengetahui kualitas perseorangan, guna dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan strategi dan pemilihan bahan ajar. Lalu yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Dick and Carey mengatakan bahwa tujuan performansi terdiri atas tujuan harus menguraikan hal yang ingin dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik. Lalu, menyebutkan tujuan memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat, serta menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai guna perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan tersebut. Lalu yang kelima, mengembangkan butir tes acuan patokan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, guru dapat melakukan penilaian melalui tes dan non-tes. Selanjutnya adalah mengembangkan strategi pengembangan atau develop instruksional strategi, di mana dalam strategi pembelajaran bahasa terdapat variabel metode pembelajaran yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian isi pembelajaran, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya adalah mengembangkan dan memilih materi pembelajaran atau develop and select instructional materials. Pengembangan bahan ajar erat kaitannya dengan sumber acuan yang digunakan. Banyak sekali sumber bahan ajar yang dapat digunakan, tetapi hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi pembelajaran dalam penyampaian bahan ajar, dan hendaknya dipilih pula metode apa yang dapat digunakan dan dijadikan sarana untuk penyampaian bahan ajar secara selektif. Selanjutnya ialah mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif atau design and conduct formative evaluation of instruction. Evaluasi dalam pembelajaran merupakan bagian penting yang harus dilakukan. Dengan adanya evaluasi, guru dapat melihat seberapa jauh anak didiknya menguasai bahan ajar yang sudah diajarkan.
selanjutnya adalah merevisi kegiatan pembelajaran atau revisi instruction. Dick and Carey pada tahun 1985 mengemukakan ada dua revisi yang perlu dipertimbangkan. Revisi yang pertama adalah revisi terhadap isi atau substansi bahan ajar pembelajaran agar lebih cermat sebagai alat belajar. Yang kedua, revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran. Yang terakhir adalah desain dan pelaksanaan evaluasi sumatif atau Design and Conduct Summative Evaluation. Dengan adanya evaluasi sumatif, suatu desain pembelajaran yang memiliki dasar keputusan penilaian yang didasarkan pada keefektifan dalam kegiatan belajar mengajar dapat ditetapkan dan diberikan nilai. Merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mengembangkan buku ajar yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mekanisme pengembangan buku ajar dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, analisis, yang kedua, perancangan, yang ketiga, pengembangan, yang keempat, evaluasi, dan yang terakhir yaitu revisi. Nah, analisis sendiri yaitu analisa atau analisis yang berarti suatu usaha dalam mengamati secara detail bagaimana perilaku dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu perancangan. Menurut Jodianto 2005, perancangan merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan skitsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sendiri dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditulis untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik agar berhasil belajar dengan baik. Tujuan pembelajaran ini sangat penting untuk dirumuskan dengan baik sebelum mengembangkan buku ajar, sehingga akan memandu guru dalam memilih topik pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran, memilih media dan metode pembelajaran, serta mengembangkan alat evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu pemilihan topik maupun pelajaran. Acuan utama dalam pemilihan topik ataupun pelajaran adalah kurikulum. Nah, selanjutnya dapat digunakan sebagai berbagai buku dan sumber bahan lainnya, serta melakukan penelusuran pustaka, yaitu mengkaji buku-buku tentang mata pelajaran yang telah dipilih, termasuk ensiklopedia atau majalah ilmiah yang ada di perpustakaan maupun toko buku. Dan yang ketiga yaitu pemilihan media dan sumber. Media dan sumber belajar yang dipilih merupakan alat dan cara untuk memfasilitasi, mempermudah proses belajar peserta didik, serta membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Nah, merupakan tahap penyusunan urutan pembelajaran dan merancang aktivitas bagian peserta didik. Penyusunan ini meliputi perancangan urutan penyajian informasi atau urutan topik, dan tugas yang perlu dilakukan peserta didik untuk mengukur tingkat keberhasilan belajarnya. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan adalah proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tulislah apa yang dapat ditulis. Misalnya, berbentuk LKS, bagian dari buku pelajaran, atau panduan praktek. Yang kedua, janganlah terpaku untuk memulai dari bagian awal bab 1 dan seterusnya. Tetapi, mulailah dari mana saja yang dapat ditulis terlebih dahulu. Yang ketiga, kembangkan bahan ajar untuk siswa. Ketika mengembangkan modul, bayangkan Anda sedang mengajar siswa tertentu. Usahakan agar belajar siswa menjadi menarik, bermanfaat, dan efektif. Yang keempat yaitu, bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa. Yang kelima yaitu, ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Yang keenam yaitu, ragam contoh, alat bantu belajar, dan ilustrasi juga berperan dalam membuat bahan ajar menjadi menarik. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, eksplanatori, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting digunakan agar siswa dapat memahami maksud Anda. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menetapkan apakah terjadi perubahan dalam diri siswa serta menetapkan sejauh mana tingkat perubahan yang terjadi. Tahapan-tahapan dalam evaluasi meliputi uji tim ahli, uji satu persatu, uji kelompok, dan uji lapangan. Yang terakhir yaitu revisi. Revisi ialah kegiatan peninjauan atau pemeriksaan kembali apakah buku ajar sudah layak untuk dipasarkan atau tidak. Ada beberapa hal yang membuat buku ajar menjadi tidak layak. Contohnya yang pertama, banyak hal yang tidak perlu sehingga perlu dihapus. Yang kedua, perlu adanya perbaikan kalimat, istilah, atau bahasa yang digunakan. Dan yang ketiga, penambahan analogi, ilustrasi, dan contoh kasus yang digunakan supaya lebih efektif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.